Oras dan salam sejahtera bagi kita sekalian, para sahabat pendengar renungan harian Carpe Diem dari HKBP Bumi Anggrek Resort Bumi Anggrek Bekasi. Kembali kita bertemu untuk merenungkan firman Tuhan di hari ini, Sabtu 23 Agustus 2025. Kiranya di hari ini damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Tuhan kita. Marilah kita memulai perenungan firman Tuhan dengan menyanyikan buku ini nomor 690, baitnya yang ketiga. Bagian firman Tuhan untuk kita renungkan hari ini adalah yang tertulis dalam kitab Daniel pasal yang ke-11 ayat yang ke-32. Dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya sampai murtad dengan kata-kata licin. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Demikianlah firman Tuhan. Kitab Daniel adalah kitab berisi banyak nubuatan. Salah satunya adalah yang terdapat dalam pasal 11, yang di dalamnya ada ayat bacaan kita hari ini. Dalam pasal 11 ini dinubuatkan munculnya raja-raja yang berkuasa di Israel Utara maupun Israel Selatan. Mulai ayat 21, pasal ini menubuatkan seorang raja yang berkuasa di Israel Utara, yang sangat tidak menyukai agama Yahudi yang dipegang teguh oleh orang-orang Israel Utara. Diyakini oleh para ahli Alkitab Perjanjian Lama, raja yang dimaksud dalam nubuatan Daniel ini adalah Antiochus IV Epiphanes, yang memerintah di Israel Utara tahun 175 sampai dengan 164 sebelum Masehi. Ia dikenal dalam sejarah sebagai raja yang sangat menekan umat Yahudi, menyerang Yerusalem, menajiskan bait Allah, dan berusaha memaksakan Helenisasi atau budaya Yunani di Israel. Ia juga berusaha untuk menyerang umat Yahudi yang masih memegang teguh perjanjian kudus antara Allah dengan Abraham, nenek moyang mereka. Pada ayat renungan kita hari ini dinyatakan bahwa ia akan membujuk dengan kata-kata yang licin orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian kudus. Maksudnya ialah bahwa raja ini akan membujuk orang-orang Yahudi yang sudah mulai tidak setia kepada Allah agar mereka membantunya untuk menghancurkan tradisi dan ritual agama Yahudi beserta pemeluk setianya. Bujukan itu dilakukan dengan kata-kata licin, artinya kata-kata yang manis namun licik, sehingga mereka yang sudah tidak setia itu menjadi luluh hatinya dan bersedia bersekongkol dengan raja itu untuk menghancurkan keyahudian. Namun tidak semua akan menjadi sekutu raja yang licik dan kejam itu. Orang-orang yang mengenal Allah atau umat yang mengenal Allah tetap setia dan berpegang teguh dengan perjanjian kepada Allah. Mereka tetap bertahan dalam kesetiaannya, bahkan akan bertindak untuk melawan raja tersebut. Sahabat Carpe Diem yang dikasihi Tuhan, dari ayat renungan hari ini beserta penjelasannya, kita dapat belajar bahwa dalam dunia ini ada saja kekuatan yang ingin menghancurkan sistem iman kita kepada Tuhan Yesus. Mereka berusaha dengan sekuat tenaga untuk mencapai tujuan tersebut. Di antaranya adalah pekerjaan iblis yang berusaha merusak tatanan kehidupan Kristiani dengan menawarkan kehidupan dunia yang penuh dengan kenikmatan, ketenaran, dan kemewahan
namun semuanya berisi dosa. Juga melalui pengajaran-pengajaran palsu yang membawa banyak orang percaya kepada penyembahan dan peribadahan yang bukan kepada Allah yang sebenarnya. Usaha merusak kekristenan juga berupa penganiayaan dan diskriminasi kepada orang-orang percaya. Entah itu berbentuk pembatasan pembangunan rumah ibadah, pembatasan kegiatan ibadah dengan cara pembubaran paksa, atau dengan tidak memberi kesempatan kepada orang-orang percaya menempati jabatan dan posisi tertentu yang strategis di kantor dan di pemerintahan. Mereka berharap, dan memang akhirnya ada saja yang akhirnya jatuh. Karena pembatasan-pembatasan itu, orang percaya menjadi meninggalkan Kristus dan bergabung dengan mereka. Namun seperti firman Tuhan hari ini, orang-orang yang betul-betul mengenal Allah akan berdiri teguh dalam imannya, bahkan akan bertindak. Artinya, agar kita tidak menjadi korban yang akhirnya bersekutu dengan dunia yang membenci Allah ini, kita harus mengenal dekat kepada Allah kita. Dengan demikian, kita harus terus-menerus berelasi dengan Allah melalui dengar-dengaran akan firman-Nya, maupun melalui doa dan ketaatan kita kepada Dia, Allah kita. Kita perlu menyadari bahwa menjadi percaya kepada Kristus akan dijalani dengan penuh tantangan dan ujian di dalamnya. Oleh karena itu kita harus siap menghadapi agar dapat teguh percaya dan beriman kepada Kristus, dan itu dapat terjadi jika kita memiliki relasi yang intim dengan Allah, sehingga kita dapat mengenal Dia, Allah yang berkuasa dan mengasihi kita. Oleh karena itu teruslah mempelajari dan dengar-dengaran akan firman-Nya, sehingga pengenalan kita akan Dia semakin hari semakin besar, dan akhirnya apapun tantangan dan ujian yang datang tidak akan membuat iman kita goyah, apalagi meninggalkan Allah kita. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami dalam Yesus Kristus, kiranya Roh Kudus menolong kami untuk terus mengenal Engkau, Allah yang penuh kuasa dan mengasihi kami, sehingga ketika datang ujian akan iman, kami tetap teguh berdiri dalam iman kami kepadamu, dan kami boleh menjadi saksi-Mu. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, anugerah dari Allah Bapa kita, dan persekutuan Roh Kudus menyertai engkau sekalian. Amin.